Ini kita mulai pemberian materi rancangan percobaan, yaitu rancangan acak kelompok lengkap. Baik, saya buka dulu, saya share screen materinya ya. Oke. Ini dari bukunya Douglas Montgomery. Jadi dalam percobaan itu, kalau kita sudah pelajari model yang pertama, yaitu model yang paling sederhana, yaitu model satu faktor, yaitu yang sering kita sebut dengan rancangan acak lengkap, yang mana dalam rancangan acak lengkap itu unit percobaannya dikondisikan seseragam mungkin. Namun demikian, dalam prakteknya, untuk mendapatkan kondisi satuan percobaan yang homogen untuk suatu percobaan, di mana kadang-kadang dengan perlakuan yang mungkin tidak sedikit atau perlakuan tertentu, sulit untuk mendapatkan unit-unit percobaan itu. Oleh karenanya, diusahakan bagaimana keragaman di luar, ya, keragaman pengganggu selain faktor itu diusahakan sekecil mungkin. Nah, untuk itu ada suatu cara di mana kalau selain faktor yang memenuhi respon itu adalah kelompok-kelompok unit percobaan, ya, kelompok-kelompok atau blok-blok unit percobaan yang homogen. Jadi kita punya istilah beberapa unit percobaan yang homogen itu membuat suatu blok atau kelompok. Ya. Ya. Oke. Oleh karenanya di dalam setiap blok atau kelompok itu kita usahakan sedapat mungkin semua perlakuan itu bisa diaplikasikan di sana. Andaikan semua taraf perlakuan yang dipakai itu ya bisa diaplikasikan, artinya di sana semua taraf perlakuan itu bisa dilakukan, di mana tiap blok itu dapat menampung atau dapat digunakan untuk melakukan sebuah percobaan yang menggunakan keseluruhan taraf perlakuan yang kita pakai, maka blok tersebut dikatakan lengkap. Ya. Karena tiap blok itu seragam, ya, atau katakanlah seseragam mungkin, di mana keseragaman satu blok dengan blok lain itu belum tentu sama. Ya, jadi yang jelas setiap blok itu dibuat seseragam mungkin satuan percobaannya. Maka pengacakan itu dilakukan pada tiap blok, ya. Ya, begitu. Mungkin bisa saya berikan ilustrasi. Bentar, saya ganti share screen. Ya. Jadi andaikan begini. Ya. Jadi andaikan kita punya 4 blok yang kita tandai dengan warna ini. Warna kuning, warna hijau, warna biru, warna pink. Ya. Yang kita maksud dengan blok itu apa saja? Ya, andaikan misalnya ini kan karena gambar di peta ini saja, ini seolah-olah peta. Bisa saja ini tempat yang berbeda. Bisa saja ini kondisi lapangan atau susunan unit-unit percobaan, ya, yang seseragam mungkin, ya, untuk warna yang sama, ya. Jadi di sini misalnya setidaknya ada sebanyak satuan percobaan yang tersedia itu setidaknya ada sebanyak
taraf perlakuan yang dipakai. Kalau taraf perlakuan yang dipakai ada 6, berarti pada masing-masing blok ini harus ada 6. Ya, itu sudah bisa mewakili. Karena sebetulnya blok-blok ini juga bertindak sebagai ulangan. Jadi perlakuan A itu ada di tiap blok. Demikian juga perlakuan-perlakuan yang lain. Nah, apabila semua perlakuan atau taraf perlakuan yang dipakai ini ada lengkap pada tiap blok atau kelompok, maka kelompok atau blok ini dikatakan lengkap. Ya, dikatakan lengkap. Nah, jadi bagaimana mengajak kalau kita punya 6 perlakuan, ya, yang harus diajak pada tiap blok ini. Jadi kalau ini saya simulasikan begini, ya. Dan ini itu kan pengajakan di mana pengajakan perlakuan itu dilakukan pada tiap blok, ya, pada tiap blok. Berbeda dengan rancangan lengkap yang mana keseluruhan unit percobaan ini seragam. Ya. Jadi di sini diajak dulu, di sini diajak lagi, di sini pengajakannya sendiri, di sini pengajakannya sendiri. Oke. Nah, itu pengajakan yang dilakukan pada rancangan acak kelompok lengkap. Makanya istilahnya pengajakannya pada kelompok yang lengkap. Kelompok yang lengkap adalah kelompok atau ini gugus unit percobaan ini yang bisa menampung, yang dipakai untuk semua perlakuan yang dipakai dalam percobaan. Oke, kita teruskan di sana. Oke, nah jadi, ini salah satu contoh yang kalau tadi pakai simulasi ini nggak bisa simulasi karena ini ada di dalam buku, ya. Jadi artinya begini, ini kalau ini ada bloknya ada 4, mungkin ini tipnya, setiap tip ini diajak dalam tiap blok. Makanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Nah, pengajakan itu sebetulnya karena ini ada 4 tempat. Tempat yang pertama ini kan bisa saja tip 1, tip 2, tip 3, atau tip 4 gitu ya. Demikian juga tempat yang lain. Ya, itu. Jadi biar tidak ada pilih kasih gitu ya kalau istilahnya. Oke. Nah, oleh karena adanya penambahan informasi yang dimungkinkan mempengaruhi hasil. Kalau dalam model rancangan acak lengkap kan hanya rata-rata keseluruhan, ya, ditambah pengaruh perlakuan, ditambah galan. Nah, sekarang ada tambahan faktor lagi di sini, yaitu dimungkinkan adanya pengaruh, ya, adanya pengaruh. Artinya bahwa pemblokan itu, pengelompokan itu bisa jadi mempengaruhi respon ini, bukan hanya perlakuan yang mempengaruhi ini. Kata bisa jadi itu memerlukan pengujian. Jadi perlu diuji apakah blok atau kelompok itu memang juga mempengaruhi respon selain perlakuan, ya, selain perlakuan. Jadi yang mempengaruhi respon apa saja? Ya, semua yang ada indeksnya ini. Hanya saja bagian ini yang sering disebut dengan model. Ini model, ya. Atau kalau mu-nya ditarik ke sebelah kiri ini nanti kita bilang responnya terkoreksi, total terkoreksi. Ini juga mempengaruhi. Ya, jangan sampai bahwa epsilon ini atau galat ini lebih besar pengaruhnya daripada kedua yang ada di sini. Kalau lebih besar pengaruhnya berarti ini kurang bagus dalam hal artian pengaruhnya terhadap respon itu tidak signifikan. Bisa jadi ada, tapi tidak signifikan. Ya. Atau ada yang mengatakan pengaruhnya tidak signifikan atau tidak ada pengaruh, gitu aja. Mau berapapun sama, itu ya. Demikian juga yang bukan hanya pengaruh perlakuan, tapi juga pengaruh bloknya. Oke? Baik.
Nah, ini galat atau error ini yang bagian yang tidak dikendalikan, tidak bisa dikendalikan oleh peneliti. Ya. Nah, asumsi yang diperlukan dalam model ini diantaranya adalah bahwa si galat ini berdistribusi normal. Galat ini berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat. Ya, ini. Ya. Andaikan model ini pengaruhnya fix, yang tentunya diawali bahwa perlakuan maupun blok juga berpengaruh fix, berpengaruh tetap. Ya. Maka diperlukan asumsi untuk menganalisis maupun mengestimasi dari masing-masing ini. Yang pertama bahwa pengaruh semua perlakuan yang dipakai, kalau ini perlakuannya yang dipakai ada A taraf, ya. Pengaruh blok yang dipakai ada B taraf, maka jumlah semua pengaruh tau ini sama dengan 0. Demikian juga jumlah semua pengaruh beta. Ya. Oke. Nah, cara mengekspresikan model seperti ini sering disebut dengan model tradisional atau model pengaruh. Karena bahwa respon ini dipengaruhi oleh perlakuan, dipengaruhi oleh blok. Cara lain yang bisa digunakan untuk mengekspresikan respon itu adalah dengan menggunakan model rata-rata. Model rata-rata artinya keseluruhan ini mu tau I plus beta J ini bergabung menjadi satu, namanya menjadi mu IJ. Sesuai dengan indeksnya ada berapa IJ ya. Mu IJ adalah mu plus tau I plus beta J. Sehingga ini hanya dua komponen begini ya. Hanya dua komponen begini, mu IJ. Oke. Baik. Nah, dalam percobaan rencana acak kelompok lengkap, nah kita lebih tertarik pada pengujian pengaruh rata-rata dari akibat perlakuan, ya, akibat perlakuan bukan akibat blok. Karena kalau kita menggunakan rancangan blok itu, kalau kita memang yakin, ya, atau ada informasi yang berkaitan dengan bahwa blok itu memang signifikan, ya, memang signifikan. Nah, maka hipotesis yang perlu diuji adalah kalau di sini kita lihat mu1 sama dengan mu2 sampai dengan mu A, ini artinya bahwa ini adalah rata-rata akibat perlakuan. Rata-rata akibat perlakuan 1 apakah sama dengan rata-rata akibat perlakuan 2 dan seterusnya. Sampai perlakuan yang ke A. Itu hipotesis nolnya, mengatakan bahwa oke, rata-rata akibat semua perlakuan itu sama. Hipotesis satu itu sebetulnya adalah negasi atau ingkaran dari hipotesis nol. Jadi tidak benar bahwa semua rata-rata akibat perlakuan itu sama. Nah, tidak benar bahwa itu bisa diartikan ya, bahwa ada sepasang, bukan berarti semua yang nggak sama, bukan. Karena itu hanya salah satu ingkaran. Jadi yang tepat adalah mengatakan sedikitnya ada sepasang. Yang mana sepasang nggak tahu, pokoknya mu I tidak sama dengan mu J. Untuk I yang tidak sama dengan J tentunya ya. Nah gitu. Jadi sedikitnya ada sepasang yang tidak sama, itu bisa jadi semuanya nggak sama. Tapi bukan berarti H1-nya harus mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan begitu. Kalau itu hanya salah satu dari ini. Ya. Salah satu dari setidaknya ada satu pasang. Ya. Oke. Nah, karena tiap mu I ini, ya mu I, ya, itu bisa dinyatakan sebagai mu plus tau I, hanya bagian ini saja mu plus tau I, ya. Maka hipotesis ini setara dengan bahwa oke, kalau begitu
pengaruh perlakuan 1 sama dengan pengaruh perlakuan 2 sama dengan pengaruh perlakuan ke A, itu sama dengan 0. Yang setara dengan menyatakan hipotesis 0 di sini. Ya, kalau ini sama dengan 0 semua, berarti kan sama dengan. Oke. Nah, dengan demikian negasi dari ini adalah sedikitnya ada 1. Sedikitnya ada 1 pengaruh perlakuan yang nilainya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan, ya. Oke. Nah, ini adalah skema data ini, layout data. Layout data karena di sini ini blok 1 kan, ini blok 2, blok 3 dan seterusnya. Jadi kalau ini baris pertama, pengamatan pertama dari blok 1, pengamatan kedua dari blok 1 dan seterusnya. Pengamatan ke A. Jadi yang di sini adalah perlakuannya. Oke. Yang ke sini bloknya. Jadi indeks pertama itu perlakuan, indeks kedua itu blok. Oke. Nah, kemudian seperti penjelasan yang sudah-sudah, bahwa notasi pakai titik ini adalah suatu hal yang biasa dalam menotasikan jumlah atau subtotal yang lain. Jadi kalau indeksnya menggunakan IC, I adalah indeks untuk perlakuan, C adalah indeks untuk kelompok atau blok. Nah, maaf. Oke, apa tuh? Maka YI titik sama dengan jumlah YIJ untuk semua C dari 1 sampai B. Ya. I-nya ya semua 1, 2 sampai A. Ini berlaku. Demikian juga kalau yang di titik itu I-nya, maka yang YIJ ini dijumlahkan untuk semua I. Nah, kalau dua-duanya ya jumlahkan untuk semua IJ, ya. Jumlahkan untuk semua IJ. Mau yang mana dulu silakan. Mau yang sama dengan jumlah YI titik untuk seluruh I atau juga sama dengan jumlah untuk Y titik J untuk semua J. Ya. Kemudian karena ini bisa dikatakan modelnya itu seimbang, artinya ulangnya sama. Jadi setiap kelompok itu ada semua perlakuan, ya, setiap kelompok. Nah, sehingga rata-rata dari YI titik ini, rata-rata YI titik ini sama dengan YI titik dibagi B, karena banyaknya ini. Sedangkan rata-rata dari titik J ini, Y titik J ini adalah Y titik J dibagi A. Ya. Sedang yang lain, ini Y rata-rata total, sama dengan Y titik-titik ini, karena jumlah kalau ada barnya itu rata-rata. Dibagi banyaknya data seluruhan, atau dibagi AB, N-nya ini AB ya. Itu. Baik. Nah, untuk menganalisis kita menggunakan terminologi apa yang disebut dengan jumlah kuadrat. Ya, jumlah kuadrat. Di sini kita punya jumlah kuadrat total terkoreksi ya. Total koreksi. Total terkoreksi, jumlah kuadrat total terkoreksi itu ini. YIJ titik, YIJ ya, dikurangi Y titik-titik rata-rata ya. Artinya di sini bahwa setiap data itu dikurangi rata-rata keseluruhan. Dikurangi rata-rata keseluruhan. Nah, tetapi karena yang kita cari adalah jumlah kuadrat, adalah jumlah dari seluruh kemungkinan IJ ini, seluruh kemungkinan pengamatan menurut perlakuan dan kelompok ini, yang masing-masing dikurangi rata-rata keseluruhan dulu, baru dikuadratkan. Nah, baru dikuadratkan. Nah, selanjutnya karena model tadi itu terdiri dari pengaruhnya nih, kalau kita lihat nih ya, ada tau, I, beta, J, epsilon, IJ ya. Terkoreksi itu mu-nya ke kiri dulu ya, mu-nya ke kiri dulu. Nah, mu ini kan rata-rata populasi. Nah, rata-rata sampelnya artinya taksiran dari mu ini adalah Y titik-titik rata-rata tadi. Ya, Y titik-titik rata-rata. Oke. Nah, jadi
bagaimana ini membreakdown menjadi jumlah kuadrat komponen tadi. Ya. Jadi dengan trik ini ya. Jadi yang di dalam tanda kurung ini sama dengan yang ada yang di dalam sama dengan yang ada di dalam tanda kurung ini ya. Jadi YIJ di sini ya, YIJ di sini. Sebetulnya YIJ dikurang ini kan, dikurang YI titik-titik itu. Nah, ini di sini dibuat sedemikian rupa sehingga kalau ini sebetulnya adalah pengaruh tau I, taksiran pengaruh tau I, yaitu YI titik rata-rata dikurangi Y rata-rata, Y titik rata-rata. Nah, ini adalah pengaruh, ini taksiran dari pengaruh beta, pengaruh kelompok atau blok. Y titik J rata-rata dikurangi Y titik rata-rata. Ya. Nih. Dan ini adalah, ini kurang tutup ya. Ini adalah taksiran dari epsilon. Sehingga kalau ini dijumlahkan sama dengan YIJ dikurang ini ya, dikurangi. Karena Y titik-titiknya di sini ada Y titik, di sini ada titik ya. Ada di sini YIJ rata-rata, di sini dikurang YIJ rata-rata. Di sini Y titik J rata-rata dikurang Y titik J rata-rata. Habis. Nah, jadi sama dengan ini. Nah, setelah itu anggap aja ini ini apa namanya? U, V, W, ada 3 suku yang dikuadratkan. Jadi nanti sama dengan U kuadrat, V kuadrat, W kuadrat, nanti 2 kali UV tambah 2 kali UV tambah 2 kali VW, gitu ya. Nah, jadi begini. Jadi ini dari sini ya. Oke. Nah, oke. Dari hasilnya ini, kemudian kita tahu bahwa ini memang walaupun sederhana tapi memerlukan harus hati-hati ya. Hati-hati. Misalnya begini. Ini I titik rata-rata dikurang Y titik rata-rata. Yang ada I di sini yang ada indeksnya itu I, ya, I. Nah, sedang J-nya kan nggak ada. Jadi penjumlahan anggap aja ini seolah-olah suatu konstanta dijumlahkan sebanyak B kali, makanya di sini ada B kali ini. Ya. Demikian juga kayak ini. Kalau ini Y titik J dikurang titik kan, nah makanya pengalinya A, Nah, tapi di sini nggak bisa. Di sini nggak bisa, tetap dengan 2 penjumlahan. Ya, 2 penjumlahan. Sedang yang lain nih 2 kali ini ya. Terus kemudian 2 kali ini, yang 2 kali ini ya. Itu caranya. Nah, tentunya ketiga suku terakhir itu jumlahnya sama dengan 0, bisa diverifikasi ya, bisa diverifikasi. Oke. Nah, oleh karenanya formula ini sering disebut dengan jumlah kuadrat perlakuan. Ini jumlah kuadrat blok. Ini jumlah kuadrat apa namanya? Error ya. Ini jumlah kuadrat error. Oke. Jumlah kuadrat error. Oke. Oke. Jadi ya ini walaupun ini bisa ditunjukkan dengan aljabar biasa ini. Simple but tedious. Di situ perlu waktu untuk membuktikan bahwa hasil kali ini jumlahnya 0. Ya, di sini dibilangin juga di sini ya. Sehingga jumlah ini sama dengan penjumlahan 3 komponen pertama. Oke. Sehingga ini sering disebut dengan jumlah kuadrat perlakuan, ini jumlah kuadrat blok, ini jumlah kuadrat galat. Oke. Oke. Jadi galat itu masing-masing data dikurangi rata-rata akibat perlakuan blok, dikurangi rata-rata akibat perlakuan rata-rata blok, bukan rata-rata perlakuan. YIJ dikurangi rata-rata blok ke J, dikurangi rata-rata blok ke I, ditambah rata-rata keseluruhan. Ya, oke. Nah, itu tujuannya Pangklari di sini ini. Tujuannya kita bisa mencari apa yang disebut dengan nilai hadapan kuadrat tengah.
Jadi ini harapan kuadrat tengah untuk model tetap, model fix, ya. Itu untuk perlakuan, nilai harapan kuadrat tengah perlakuan itu sama dengan singkat kuadrat ditambah sesuatu ini. B per A-1 kali jumlah tau I. Jadi tau ini representasi dari perlakuan. Kalau beta representasi dari blok. Nah, kalau di sini beta, di sini bawahnya B-1. Kalau di sini tau, di bawahnya A-1. Sebanyak ini, ya. Jadi A, notasinya sama kan? Pengalinya B. Oke. Sedang nilai harapan kuadrat tengah galat itu sama dengan sigma kuadrat. Yang mana ini adalah nilai harapan kuadrat tengah galat itu, atau kuadrat tengah galat itu, adalah taksiran dari varian galat populasi, ya, varian galat populasi. Oke, nah jadi itu ini tabel ANOVA-nya. Dalam tabel ANOVA, maka apa yang kita sebut dengan respon atau total itu, total ya, itu di breakdown menjadi perlakuan, blok, dan galat. Kadang-kadang menuliskan blok duluan, baru ini nggak masalah ya, nggak masalah. Oke, nah subscribe-nya ini sesuai dengan nama sumber keragamannya. Ada perlakuan, ada blok, ada galat ya. Derajat bebas ini derajat bebas perlakuan, yaitu taraf perlakuan dikurang 1, kemudian blok taraf blok kurang 1, untuk galatnya hasil kali perlakuan ini. Karena pada rancang-rancang kelompok lengkap yang dasar ini seolah-olah galat itu adalah interaksi antara perlakuan dan blok. Oke. Nah, atas dasar apa namanya nilai harapan kuadrat tengah ini, nilai harapan kuadrat tengah, maka untuk membandingkan ini ya, untuk melihat pengaruh perlakuan, artinya apakah kalau ini kan sudah diketahui, B-nya sudah diketahui, A-1 sudah diketahui ya. Ini kan taraf perlakuan, ini taraf blok. Apakah jumlah dari TI kuadrat ini 0 apa enggak? Itu untuk menguji pengaruh perlakuan itu yang sifatnya fix ya. Sama aja untuk blok juga begitu. Ya, untuk menguji ini. Apakah nilai ini 0 atau enggak? Apakah nilai ini 0 atau enggak? Pembaginya gimana? Loh, coba kalau yang nilai harapan ini kita bandingkan dengan nilai harapan kuadrat tengah galat. Jadi ini dibagi ini. Kalau nilai ini 0, berarti rasio ini mendekati 1. Atau ekstrimnya 1. Ya. Kalau ini kecil. Tapi kalau ini besar, maka rasio keduanya ini besar juga. Yang memberi arti bahwa kalau begitu, perlakuannya signifikan. Ya. Demikian juga yang ini. Oleh karenanya, uji F-nya itu, uji statistiknya, di mana statistiknya adalah statistik F dalam ANOVA, maka penyebutnya adalah nilai harapan atau nilai harapan kuadrat tengah dari galat ini. Jadi kalau dibagi EMS-nya, dibagi EMS ini, ya, apakah dekat dengan 1 atau jauh dari 1, ya, gitu. Oke. Nah, sehingga ini bentuk operasional kalau kita menggunakan tangan, menggunakan kalkulator ya. Ini yang rumus SST tadi itu bisa diekspresikan dalam bentuk aljabar lainnya seperti ini. Ini SS total, ini SS perlakuan, SS blok. Oke. Kita ambil teladan. Nah, jadi atas dasar itu, ya, atas dasar metode penghitungan tadi itu, ini ya, ada teladan nih, ada teladan, ya, randomized complete block design for vascular graft experiment. Jadi bloknya di sini adalah batch resin. Kalau mau tahu ini percobaan tentang apa ya, di sini lihat teladan 41-nya
untuk Mary ya. Di sini respon variabelnya itu hasil yang dalam bentuk persentase ya. Persentase tubes ya, persentase tubes ya dalam produksi yang tidak mengandung any flakes. Flakes itu ini cacat atau rusak. Saya akan baca apa namanya ceritanya. Jadi mohon perhatikan ini bloknya ada 6 ya, blok ini sebagai batch operasinya sebagai blok nih. Kemudian perlakuannya ada 1 2 3 4. Ada 4 tekanan ekstrusi gitu ya. Extrusion pressure dalam satuan per square inch ya. Nah, tentunya karena ini persentase lihat persentase ini kan yang tidak ada flake-nya, maka yang persentasenya tinggi, yang bagus. Ya, kan begitu. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Nah, kalau kita bicara total ini, kalau kita bicara total, sum square total, yang namanya YIJ itu ini, Y11, Y1, Y11 kan, Y21, Y31, dan sebagainya. Ini Y46. Nah, jadi masing-masing dikuadratkan. Semua dikuadratkan. Terus dijumlah. Jumlah dapat ini. Ya. Dikurangi, ini namanya faktor koreksi. Totalnya semua ini berapa? Dikuadratkan. Dibagi banyaknya pengamatan. 24. 4 kali 6 ya. Nah gitu. Sedangkan untuk menghitung jumlah kuadrat blok, nah blok ini punya subtotal nih. Jadi angka-angka ini yang dipakai dalam perhitungan yang dikuadratkan nih. Jadi 350 kuadrat, sampai di sini terakhir 377,8 kuadratnya. Nih. Tetapi sebelum dijumlahkan atau dijumlahkan dulu nggak apa-apa karena ukuran sama, itu dibagi dengan 4. Karena apa? Karena sebetulnya masing-masing angka ini jumlah dari 4 pengamatan. Kalau yang di sini enggak, ini kan masing-masing pengamatan 1 cuman ya. Ya. Nah, seperti itu. Jumlah kuadrat blok ya. Nah, jumlah kuadrat perlakuan pakai yang di sini. Jadi 556,9 kuadrat sampai 514,6 kuadrat. Ya. Nah, hanya sama seperti perhitungan jumlah kuadrat blok tadi, jumlah kuadrat perlakuan ini juga harus perhatikan bahwa masing-masing data ini jumlah dari 6 pengamatan. Ya. Jadi harus dibagi dengan 6 dulu sebelum dikurangi faktor koreksi. Nah, setelah itu baru disampaikan dalam penyajian seperti ini. Oke, perlakuan, blok, galat, total. Ya. Temunya di sini ya. Dimasukin di sini semua datanya. Derajat bebasnya. Karena perlakuan itu tarafnya 4, 4 min 1, 3. Blok itu tarafnya 6, 6 min 1, 5. Hasil kalinya 15. Totalnya 24 kurang 1, 23. Kemudian kuadrat tengah ini hasil bagi antara jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Ini dibagi ini 59. 192 dibagi 5, 38 lebih dikit. Ya, 109 bagi 15, 7, sekian. Ya. Nah, yang menjadi interest kita, kalau mau blok mau diuji silakan aja, tapi yang menjadi interest kita itu kan perlakuan. Makanya yang penting perlakuan ini diuji. Oke, kalau begitu. 59,39 dibagi 7,33 dapat 8,11. Itu nilai F-nya atau F hitung ya. F kalkulasi. Nah, nilai F ini bisa sebagai apa namanya kriteria untuk menentukan apakah hipotesis nol kita yang mengatakan semua perlakuan ya teknik apa namanya tekanan ekstrusi itu sama apa enggak. Ya, caranya bandingkan dengan tabel atau dihitung nilai peluangnya. Ya. Oke. Mari kita ikuti dengan Excel. Excel. Nah, ini ya. Jadi untuk mudahnya, sebentar saya besarin dikit. Ya. Besar dikit ya. Kalau 200.
Oh, gedean. 150 aja. Oke ya. Jadi tadi kita perlukan jumlah. Ya, jumlah ini ya. Dari sini. Ini perlakuan. Ini blok. Yang pertama kan gitu kan. Kopikan ke kanan. Kopikan ke kanan. Oke. Nah, mungkin ini kita beri nama blok. Blok. Maksudnya jumlah blok. Nah, sedang di sini, ini jumlah akibat perlakuan atau tekanan. Ya, sorry. Oke, dari sini sampai ujung sini. Oke, kemudian, oke, kita lihat jumlah totalnya. Ini jumlah total. Ya. Ya sebetulnya juga sama aja dari jumlah ini semua. Ya, oke. Kalau ini tadi kita beri nama blok, ya. Ini kita beri nama perlakuan misalnya. Beri nama perlakuan, ya. Dan ini kita beri nama apa terserah, mau respon apa-apa, total ya. Ya kita blok dulu, kemudian kita beri nama total. Oke. Nah kemudian udah ya, nggak perlu lihat sana. Kita buat tabel sumber keragaman. Sumber keragaman. Kemudian derajat bebas. Derajat bebas. Kemudian jumlah kuadrat. Ya. Kuadrat tengah. Ya. F. Hitung. Nilai peluang. Oke. Oke. Kemudian nih saya perlebar biar kelihatan. Ya. Nah, sumber keragaman total itu di breakdown menjadi perlakuan. Blok. Galat. Ya. Galat atau error. Itu total. Jadi sumber keragaman total maksudnya. Sumber keragaman total dibagi. Oke ya. Nah sekarang perhatikan. Dalam menghitung derajat bebas, kita gunakan berapa banyak pengamatan untuk menghitung kuadrat, jumlah kuadrat atau total itu ya. Jadi count total. Jadi berapa banyak pengamatan untuk yang digunakan dalam perhitungan jumlah kuadrat atau pengamatan secara total ya. Count total min 1. 24 min 1. Di sini juga begitu. Count perlakuan min 1. Ya. Di sini blok count blok min 1. Ya. Ini hasil kalinya. Hasil kali ya. Oke. Atau 23 dikurang 3 dikurang 5. 23 dikurang 3 20 kurang 5 15. Oke. Sekarang jumlah kuadrat. Perhatikan. Namanya juga jumlah sum, ya. Sum kuadrat square. Ya. Jumlah yang dikuadratkan. Dari setiap anggota di array yang namanya total tadi. Oke. Jadi kalau begitu ini kita sebut total, di sini warnanya sama. Array-nya muncul sesuai dengan warna ini. Ya. Dikurangi faktor koreksi, yaitu jumlah dari total pengamatan yang dikuadratkan dibagi banyaknya pengamatan. Ya, banyaknya pengamatan. Oke. Nah, ini jumlah kuadratnya. Jumlah kuadrat total. Nah, jumlah kuadrat perlakuan gimana? Kopikan dulu aja lah. Kopikan. Ini ya, kopikan. Oke. Oh, salah nih. Ya, salah. Kita ganti dong. Ya.
Yang total ini diganti dengan perlakuan. Yang depan ya, perlakuan. Tetapi ingat bahwa di sini harus dibagi, ya, dibagi dengan berapa? Dibagi dengan setiap jumlah perlakuan itu adalah pengamatan dari 6. Tapi kalau kita pakai angka 6 di sini, itu kurang general. Biar general, di sini adalah kita kasih kurung buka, kurung tutup. 6 itu sama dengan banyaknya pengamatan keseluruhan atau count total, ya, dibagi dengan count perlakuan. Itu, ya. Nah, jadi nilainya 110, sekian. Ini salah ini, ya kan? Karena tadi kan baru ngopi. Nah, caranya kalau mau gampang ya kopikan di sini, ya. Kopikan di sini. Nah, kemudian diganti. Bukan perlakuan tapi blok. Ini blok, ya. Yang membaginya juga di sini blok, ya. Yang perlakuan itu diganti blok. Oke. Oh, sorry. Ini bukan blur, tapi blok. Oke, ya. Oke. Samakan digitnya biar rapi. Nah, derajat jumlah kuadrat itu sama dengan, kalau ini kita ganti dengan rumus ini ya. Derajat bebas total dikurangi derajat bebas perlakuan dikurangi derajat bebas blok, kan gitu. Nah, ini bisa copy sini. Ya, oke. Dirapikan. Jadi itu adalah cara menghitung kalau pakai Excel. Kemudian kuadrat tengah katanya jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Nah, oke. Kita buat desimalnya, sorry. Biar rapi. 4 boleh, 5 boleh ya. Nah ini ya. Oke. Kita kopikan ya. Karena sama 110 bagi 3, 123 bagi 5, 124 bagi 15 itu. Baru yang di sini itu yang adalah kuadrat tengah. Kalau kita menguji perlakuan dibagi kuadrat tengah garam. Ya, 4,4228. Nah, nilai peluangnya dicari dengan cara F-dist. F-dist nilai ini berapa? Bahwa 4,42 itu hasil bagi 36,69 dibagi 8,29. Pembilangnya punya derajat bebas 3. Penyebutnya punya derajat bebas 15. Ya. Nah, ini adalah peluangnya 0,02. Oke. Kalau mau dilebarin juga boleh. Nah, oke. 0,0203. Sama dengan yang tadi. Ya. Sebentar. 117, 178. Mungkin di sini ada kesalahan masukan, ya. Ada kesalahan masukan angka, ya. Oke. Tapi caranya gitu. 90,03, sebentar saya periksa dulu datanya. 92,5, 85,5, 82,5, 89,2, 89,5, 90,8, 98, 89,5, 98,2, 90,6, 89, 85,6, 93,9, 94,7, 86,2, 87,4, 87,4, 87, 88, 78,1. Oh iya. Ya. Nah, ini salah. Kalau ini kan ketahuan di sini 78,9. Gini. Nah, kan berubah sendiri kan? Jadi sekarang nilainya sudah sama, 0.
0,00 ya 92. 0,00192. Oke, ini sudah benar. Nah ya, oke. Nah, begitu caranya. Saya berikan teladan lain. Teladan lain dari biar bisa apa namanya mengikuti ya, biar bisa mengikuti datanya perhitungan lapangan jangan. Oke, nih, nah ini sekali lagi ya caranya. Jadi udah bilang kelihatan ya. Coba saya ulangi share-nya biar jelas nyata. Oke, jadi ini ya, ini kita sebut, tapi kalau dalam satu sheet ya, dalam satu file jangan sampai nama yang sama ya. Ini kita sebut dengan RMRK, tapi jangan 3 huruf, nanti sama dengan yang di sini ya. RMRI, RMRE, ya. Kemudian kita cari dulu jumlahnya kan. Nah, jadi oke, sama dengan sum. Ya, ini ya. Oke, ini jumlah blok. Sorry, ini blok ya. Subjek itu blok. Atau subjek gitu aja, biar nggak bingung ya. Ini saya beri nama subjek. Jadi subjek ini blok. Tiap subjek dikenai 3 protokol. Ya, 3 protokol. Oke, ini jumlah dari sini ke sini. Ya. Oke, copy. Ya, oke ya. Ini jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan nih. Boleh dari atas ke bawah, boleh dari kiri ke kanan, boleh dari ini ya. Sama jumlahnya. Oke. Kalau ini diberi nama subjek, ini saya beri nama protokol. Protokol ya. Protokol. Oke. Oke. Subjek protokol sama dengan ini ya. Oke. Oke, ternyata bebas dari total count ya. RMRE, ya kan? Min 1, 26. Ini 9 kali 3, 27. Kurang 1, 26. Banyaknya kategori subjek. Subjek dikurang 1. Sorry, ini ada salah ketik. Kurang 1, kurungnya di sini. Nah, ya. Ini count protokol kurang 1. 2 ya, protokolnya 3 kurang 1. Nah, ini pakai pengurangan aja deh. 26 dikurang 8 kurang 2. Nah, 16 sama 8 ke 2. Ya. Jumlah kuadrat. Sum SQ. Ya. Biar nanti kalau ngitung gini-ginian itu cepat, sudah luar kepala ya. Ya. Nah, kan RMRE ya. Dikurang sum dari RMRE yang dikuadratkan dibagi count dari RMRE ya. Oke, gitu kan? Nah, sekarang untuk subjek ini kan ganti di sini RMRE-nya. RMR-nya diganti dengan subjek ya. Tetapi ini harus dibagi dengan ya, dibagi kurung buka kurung tutup dulu ya. Terus di dalam tanda kurung ini ganti count
MRE dibagi count subject. Ya, subject. Oke. Jangan lupa kurung tutupnya. Oke. Nah, baru digunakan untuk mengganti di sini subjek itu diganti protokol. Nah, gitu caranya. Jadi nggak pusing dengan subscript ya. Protokol. Ini juga diganti dengan protokol. Oh, sorry, yang di sini. Ya. Protokol. Oke. Enter. Nah, terus ini kopikan aja di sini. Copy sini kan pengurangan-pengurangan. Jadi kalau 3 ini dijumlah sama nih 243, ya, nih jumlahnya sama. Oke. Nah, kalau mau di 2 digitkan begini ya. 2 digitkan. Selanjutnya sama. Selanjutnya sama misalnya oke. Jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya, ya. Kopikan ke bawah sampai yang galak ya. Kemudian yang di sini hitungnya ya. Oh, yang perlakuannya di sini ya, perlakuannya ini protokol ya. Kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galak. Nah, oke. Nah, ini kalau nilainya kecil seperti ini tidak signifikan, peluangnya pun besar gitu ya. Oke. FDIS nilainya berapa? Tuh. Oke. 2, 16 ya. Derajat bebas 9, derajat bebas apa? Nyebut. Oke. Peluangnya besar. Artinya bahwa perlakuan protokol ini pengaruhnya tidak signifikan ya terhadap respon, terhadap resting metabolic rate ya. Oke. Kita lanjutkan bagaimana kalau kita menggunakan Excel ya. Oh, sorry, Excel R. Ini ada teladan lain ya. Teladan lain juga caranya sama tapi kayaknya nanti bisa wasting time ya. Untuk itu kalau kita mau menganalisis pakai R, cara menyajikan datanya tidak seperti ini ya, tidak seperti ini. Harus dibuat kolom-kolom ya. Harus dibuat kolom-kolom. Oke. Kita stop dulu. Kita pergi ke R. Sharing screen. Oke. Saya bersihkan dulu semuanya. Saya bersihkan. Oke. Oke ya. Nah, ini kita ambil data di pintal kapas txt ini, ya. Pintal kapas txt ini di drive di saya. Atau kalau misalnya mau mencari data ini di mana, kita bisa kopikan dari website saya ya. Bentar. Sigit Nugroho Crowley data pintal kapas txt. Ya, oke, bentar. Saya lihatkan dulu. Ya, nih. Ya, di sini ada Sigit Nugroho Crowley data ya. Pintal kapas txt. Ada enggak? Belum masuk sini. Oh, pakai huruf besar. Pakai huruf besar di sini dong. Pin. Nah, ini ya.
Jadi yang di copy ini ya, ini copy. Lihat bentuk datanya seperti ini, untuk blok, perlakuan, ya, laju rusak gitu. Nah tadi saya ganti dulu ini, saya ganti kode blok dan kode perlakuannya, ya. Oke, setelah itu dikopikan di R. Nah, jadi itu digantikan di sini. Mulai D-nya ini di copy sini sampai. Pokoknya dalam tanda petik ya. Tanda petik begini. Oke, copy, control paste. Kayak gitu ya. Control paste. Nah, jadi datanya bisa diambil dari sini. D bisa. Ya, karena kalau kalian mau nyoba D-nya nggak ada datanya kan susah. Jadi kalian menyobanya dari sini, di-download dulu datanya ya. Langsung. Kalau di direktori lokal itu backslash ya. Kalau ini slash, forward slash ya. Ini bisa. Nah, jadi sama aja ini. Artinya ini bisa diambil kan. Kemudian di attach, datanya dipakai datanya. Datanya kayak apa sih? Datanya kayak apa? Datanya kayak ini. Kayak seperti tadi yang saya tunjukkan di website saya ya. Oke. Kalau ingin mengetahui nama variabelnya, tadi lupa misalnya kan. Nama variabelnya apa? Names. Namanya itu ada blok, ada perlakuan, ada jurusan. Ya, udah bisa bikin begitu. Nggak harus ini sih, ya. Oke. Ini T-apply ini apa namanya? Kalau kita ingin mencari rata-rata berdasarkan perlakuannya, misalnya gini. Kalau ini T-apply, kalau kita running ya, nah gini. Ini ada rata-rata tiap perlakuan, rata-rata respon tiap perlakuan A, B, C, D, F-nya. Kalau misalnya bukan rata-rata, nah kita lihat. Misalnya bukan rata-rata. Bukan rata-rata itu apa misalnya? SD, misalnya, standar deviasi ya. SD. Ya, kita lihat. Nah, yang ini standar deviasi. Ini rata-ratanya ini standar deviasi ya. Jadi SD itu standar deviasi. Enggak ada SMP, SMA enggak ada. SD. Ya. Nah, kalau ini rata-rata blok. Jadi rata-rata laju rusak pada kategori blok kita kira-kira begitu ya. Nah, sekarang ini AOV itu analisis varian. Analisis variannya yang dianalisis apa? Ini responnya laju rusak. Ini kayak cacing begini ya. Apa saja yang mempengaruhi? Oke, yang mempengaruhi blok dan perlakuan. Ya, blok perlakuan. Nanti hasilnya disimpan di namanya RA.KL. Biar nggak beda dikit dengan ini ya, RA.KL. Atau yang lain lah terserah. Namanya asal jangan sama dengan ini. Oke. Nah, kalau kita running, kemudian di summary-nya nih. Summary-nya. Nah, summary-nya keluar. Kalau kita tadi Excel jumlah kuadrat dulu, ini derajat bebas dulu ya. Derajat bebas dulu, jumlah kuadrat tengah, nilai F-nya, nilai peluangnya. Ya. Muncul. Ya. Nah, gitu. Oke. Nah, seandainya minggu kemarin kan udah belajar uji fase ANOVA. Ini misalnya kita ingin menguji tadi ya antar perlakuan itu kita uji pasangan-pasangannya nih pairwise. Nah, R menyediakan pairwise test misalnya, ini salah satu di antaranya yaitu kalau kita ingin menguji perbedaan perlakuan ya tentang respon itu dengan beberapa metode ini. Jadi yang membedakan itu P adjustment-nya. Jadi menghitung peluang itu ada adjustment-nya. Ini none nggak pakai adjustment. Ya. Kalau nggak pakai adjustment begini. Sorry. Nah, ini hasilnya ya. Nah, gitu. Ini laju rusak dengan perlakuan ya. Ini A dengan B, A dengan C, A dengan D dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai peluangnya. Nilai peluangnya. Jadi kalau yang ditampilkan itu nilai peluangnya, kalau nilai itu tidak ada di sini, yang tidak ditampilkan sama function ini ya. Ini P value adjustment method none. Jadi ini menggunakan tidak ada adjustment. Jadi kalau nilainya lebih kecil dari taraf nyata pengujian, maka yang dibandingkan ini signifikan. Misalnya A dengan C signifikan, tapi A dengan B enggak, kalau ini 17%. Ya. F dengan A ini signifikan. Ini kan E pangkat min ya. E pangkat min. Itu ya. Nah, ada lagi kalau P adjustment-nya Bonferroni. Bonferroni itu
diganti namanya menjadi bonf, ya bonf. Nah, ada sedikit adjustment lah ya. Ini satu, ini nggak signifikan ya. Satu apalagi 0, itu aja nggak, apalagi satu gitu ya. Nah, yang di sini whole, adjustment-nya whole, metode whole. Nah, oke. Nah, ini beda-beda ya. Kemudian kalau kita bicara karena uji berpasangan itu ada test student, ada tuki kan, ada tuki. Ada ini kan istilahnya beda nyata terkecil kan, ini beda nyata terkecil nih. Ini beda nyata jujur gitu kan, tuki. Nah, perintahnya nggak lain nih, tuki ASD, terus tadi AOV tadi, analisis varian tadi disimpan di mana? LAKR. Nah, ini yang dipanggil, kemudian tanda petik nama itunya apa? Perlakuan ya, gitu ya. Kalau membandingkan antar perlakuan, kalau blok ya blok lah ya. Kalau membandingkan antar blok misalnya. Apa bisa? Nah, ini gitu. Nah, ini seperti kita tahu bahwa Tuki itu menggunakan konsep jarak. Konsep jarak. Apa namanya, pembandingnya itu walaupun pasangan-pasangan tapi ininya apa namanya, tabelnya beda, bukan T. Bukan tabel T, tabel studentized ring. Tabel studentized ring dengan 6 ya. Karena perlakuannya ada A, B, C, D, E, F ya, ada 6. Jadi semua dipasangkan ini. Semua dipasangkan. Jadi maksudnya untuk A-nya ada B, C, D, E, F. B mulai C, D, E, F gitu. Pasangannya. Nah, kemudian kalau menggunakan konsep jarak, Duncan misalnya, nah kita perlu memanggil library Agricole. Jadi Agricole ini kita panggil library-nya, kemudian kita menggunakan uji jarak, uji konsep jarak, bukan pasangan-pasangan. Kalau T dan Tuki itu pasangan ya. Kalau ini konsep jarak. Nah, gini misalnya. Jadi diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Ini responnya. Kebetulan ini A, B, E, C, D, F ya. B, C, D, F. Nah, dua perlakuan yang menggunakan huruf yang sama di sini, A ini berarti A sama B tidak signifikan. Ya. A sama B tidak signifikan. Kalau A dengan yang lain selain B signifikan. Tapi B ini dengan E, C, D tidak signifikan. B ini signifikan terhadap F gitu. Karena menggunakan hurufnya nggak sama, sini A, B, sini C, gitu ya. Itu caranya. Nah, SNK juga bisa. SNK juga bisa ya. Ini baik Duncan maupun SNK ini fungsinya ada di library Agricole. Ya. Jadi harus diinstal library Agricole-nya. Kalau nggak bisa. Oke, ini sama cara menerjemahkannya. Nah, ini contoh lain datanya ini. Nah, ini datanya ada di apa namanya, hard disk saya D gitu ya namanya. Nah, ini jadi ini ada suatu keanehan, entah kok nggak jalan gitu. Jadi kalau saya tuliskan di sini AOV-nya itu blok dulu baru perlakuan, nggak jalan. Artinya hanya apa namanya, nanti kita lihat ya. Kita lihat di sini. Saya nggak tahu juga kenapa. Saya kopikan dulu biar tahu bedanya. Ya, hati-hati kalau seperti itu ya. Jadi padahal kita maunya dua-duanya keluar, gitu kan. Ini blok perlakuan. Yang ngalahin aja berarti ngalahin yang pakai yang ini kan, kalau mau mengeluarkan dua-duanya kan gitu. Yang jelas harus diperiksa masing-masing ya. Oke, ini tadi udah ya. Sekarang ini ya. Oh, sorry. Ini dibuat di bawah dulu. Biar summary-nya keluar. Ya, sorry. Kalau nggak bisa. Oke. Ini ya. Saya jalankan dulu ini. Ya, ini kan
perlakuannya ada, bloknya ada kan. Coba kali ini. Nah, kan perlakuannya nggak ada. Nah, saya nggak tahu kemana. Padahal secara formula ini kan juga blok dulu nggak masalah. AOV blok dulu baru perlakuan kan gitu ya. Tapi ya nggak apa, kita menggunakan supaya bisa keluar ya pakai yang atas. Jadi ini nggak usah dipakai. Oke. Nah, sepertinya itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk materi rancangan acak kelompok lengkap ini. Ya, kita ketemu pada materi berikutnya minggu depan.